إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa Ramadan selama 1 bulan sudah kita lalui. Dan alhamdulillah saat ini kita memasuki di bulan Syawal. Bulan di mana banyak orang menikah. Dan ini ada dalilnya. Pernah suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kapan baiknya menikah? Maka kemudian beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, nikahlah di bulan Syawal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah itu di bulan Syawal. Maka setiap kali Aisyah ditanya oleh sahabat atau sahabiyah ketika akan menikah baiknya di bulan apa, maka selalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha akan menjawab, menikahlah di bulan Syawal. Akan tetapi di bulan-bulan yang lain juga baik. Ini hanya dalam rangka karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Kemudian menjadi kebiasaan orang-orang soleh setelah Ramadan, orang-orang soleh terdahulu mereka memperbanyak berdoa supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selesai salat Id, ketika bertemu dengan muslimin yang lain, maka yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalku dan amalmu. Dan perkara diterimanya amal ini penting jamaah, supaya kemudian apa yang telah kita kerjakan dari ibadah dan amal soleh, perjuangan dan bahkan pengorbanan utamanya di bulan Ramadan supaya tidak sia-sia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang dimana doa ini setiap pagi kita lafalkan, setiap pagi kita panjatkan. Doa memohon 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, setiap hari. Dan ini yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal. Kemudian memohon rezeki yang halal dan thayyib. Karena kaitannya dengan harta, kelak kita akan ditanya 2 hal. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait harta yang kita miliki,
Kekayaan yang kita miliki akan ditanya oleh Allah, dari mana sumbernya dan dibelanjakan untuk apa. Maka kita bermohon bukan rizki yang banyak, karena rizki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin Allah sesuai takar. Allah khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap kita pasti dijamin rizkinya oleh Allah. Bukan hanya kita, dan bahkan binatang atau hewan sekalipun rizkinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Apalagi kita khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Dan apalagi kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap persoalan, permasalahan, kesulitannya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian kita bermohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal, supaya kemudian Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wattaqullah mastata'tum. Kemudian memohon rizki yang halal dan thayyib. Termasuk senantiasa kita berdoa, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Dan ya Allah, jadikan aku ini sebagai hamba yang senantiasa bergantung kepadamu. Allahus Samad. Tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 doa ini, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan jadikan aku ini senantiasa bergantung kepadamu. Kemudian yang berikutnya, wa amalan mutaqabbala. Kita bermohon kepada Allah amal yang diterima. Sebab kalau amal tidak diterima Allah, maka sia-sialah. Lelah, letih, capek, lapar, haus, pengorbanan perjuangannya akan jadi sia-sia manakala amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang saleh terdahulu setelah Ramadan lewat, yang menjadi kebiasaan mereka adalah banyak bermohon kepada Allah supaya puasanya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, sholat tarawihnya, dan ibadah amal saleh yang lainnya, utamanya di bulan Ramadan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pertanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di antara pertanda kita mendapatkan Lailatul Qadar, di antara pertanda Ramadan yang kita lalui ini sukses, berhasil. Min sawabil hasanati hasanatu ba'daha. Kalau setelah Ramadan kebaikannya terus berlanjut. Kalau setelah Ramadan tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah Ramadan masih tetap mau memakmurkan masjid. Setelah Ramadan masih mau mengamalkan puasa-puasa sunnah. Maka dalam rangka menjaga keberlanjutan itu, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasawmud dahr. Sesiapa yang puasa Ramadan, selesai puasa Ramadannya, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahala yang akan Allah berikan seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ini motivasi yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umat manusia, supaya kemudian kita setelah lepas Ramadan tetap menjaga keistiqomahan kita. Puasa, mengamalkan puasa-puasa sunnah.
kemudian memakmurkan masjid, tetap membaca Al-Quran, tetap melakukan sholat malam, minimal sholat witir sebelum tidur. Puasa sunnah Ayyamul Bid sebulan 3 kali, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian atau puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Baca Al-Quran, alhamdulillah kalau sudah sehari 1 juz, atau setidaknya minimal tiada hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Karena karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana amalnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah mengamalkan sesuatu, maka beliau akan bersungguh-sungguh untuk terus istiqomah, membiasakan, dawam. Makanya kita sering ketahui riwayat yang menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat tahajud setiap hari, setiap malam sampai kakinya bengkak. Padahal beliau ini sudah seorang nabi, seorang rasul, surganya sudah jelas, Firdausil A'la, dan beliau maksum, tidak punya dosa. Itu saja sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Dan bahkan beliau dalam satu hari istighfarnya tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Istighfarnya beliau setiap hari, padahal beliau tidak punya dosa. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kok sampai sholat tahajud sampai kakinya bengkak setiap hari, setiap malam? Karena beliau SAW menyadari betul, inna a'tainakal kautsar, bahwasanya beliau ini diberikan Allah keutamaan, keistimewaan, nikmat yang banyak sekali. Kalau hanya sekedar banyak itu namanya kasir, tapi kalau banyak sekali, kausar. Maka sebagai wujud terima kasih, syukurnya, beliau SAW semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan bahkan beristighfar walau gak punya dosa. Abdan syakura. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pertanda amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau setelah Ramadan kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan dari Ramadan supaya kita berubah menjadi lebih baik. La'alakum tattaqun. Sebagaimana ulat bulu yang ketika puasa akan menjadi kupu-kupu. Sebagaimana ular ketika puasa maka kulitnya akan berganti dengan yang lebih bagus. Ketika ayam yang berpuasa kemudian anaknya netes, luar biasa. Jadi ternyata segala sesuatu yang mereka puasa maka setelahnya akan berubah menjadi lebih baik. Mereka mengalami yang namanya metamorfosis atau metamorfosa, menjadi yang lebih baik. Maka harapan Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadannya kita berubah menjadi orang hamba yang lebih baik. Hijrah wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masjid, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sholat, kembali kepada taubat. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuknya kita di bulan Syawal, kemudian keluarga besar berkumpul, dari luar kota berkumpul, bahkan dari luar negeri berkumpul, pulang ke rumah orang tuanya, silaturahim. Maka Rasulullah SAW sampaikan, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa yang kepingin rizkinya dilapangkan Allah, dan siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan, falyasir rahimah, maka silaturahimlah, sambung silaturahim.
Dan silaturahim ini penting jamaah. Kenapa? Mendidik nasab kepada anak cucu kita. Ketika silaturahim kumpul keluarga besar, kita jadi tahu keluarga besarnya bapak ini, keluarga besarnya ibu ini. Mereka tinggalnya di mana, apa pekerjaannya. Kemudian kita jadi tahu, oh mana Pak Lek, mana Bu Lek, mana Pak D, mana Budi, mana keponakan, mana sepupu. Jadi tahu Pak, kenapa? Karena itu salah satu pertimbangan ketika menikah. Tunkahul mar'atu li arba. Ketika menikah, orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Kalau dalam Islam lebih dari bibit, bebet, bobot, bahkan 4. Bukan hanya 3, 4. Tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha. Ketika akan menikah, memilih calon suami atau istri, maka pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha, pertimbangkan fisiknya, wajahnya, yang membuat kita tertarik. Maka nanti kalau dia pakai cadar, dalam Islam boleh, ketika memang mau serius, nanti ada istilah nadhor. Dia bisa lihat wajah dan telapak tangannya. Dia pakai cadar, buka cadarnya di hadapan walinya. Kemudian yang kedua, lima liha, hartanya, apa pekerjaannya, berapa penghasilannya. Kemudian linasabiha, bagaimana kondisi keluarga besarnya, dari keluarga yang baik-baik atau tidak ini. Kemudian apa potensi kebaikan yang ada di keluarga besar itu. Kemudian lidiniha, lihatlah agamanya, bagaimana ilmunya, akhlaknya, ibadahnya. Itu jadi pertimbangan dalam memilih pasangan jamaah. Salah satunya nasab, supaya tidak terputus nasabnya. Makanya orang-orang Arab itu punya buku nasab, yang sehingga mereka tahu nasabnya ini kemana, ada di mana mereka. Bahkan mereka meletakkan nama marga di belakang nama, supaya apa? Tidak terputus nasabnya. Yang sehingga kemudian kemana-mana dia pergi, ketika di belakang namanya marganya sama, maka saudara, walaupun saudara jauh. Nah jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara nasab ini penting untuk mengajarkan kepada anak cucu kita nasab, supaya mereka tahu siapa keluarga besarnya, mereka ada di mana, mereka pekerjaannya apa. Kalau sudah seperti itu, sambung silaturahim, maka betul Allah akan lapangkan rezekinya. Oh kalau dia belum bekerja, oh ternyata ada saudara yang lain kerja atau punya usaha, dia butuh pegawai, oh akhirnya kemudian dia bisa kerja di sana. Oh akhirnya dia bisa dapat proyek dari saudara keluarganya, atau bahkan bisa jadi besanan, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, orang yang rajin silaturahim, maka dia akan lebih dicintai oleh keluarganya. Karena orang Jawa itu sangat meninggikan yang namanya nguwongke, nuwake, nguwongke, memanusiakan manusia. Dengan apa? Oh, yang muda silaturahim ke yang tua. Kemudian ada sungkeman, ya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di bulan Ramadan dosanya kita kepada Allah insya Allah sudah diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita kepada Allah dengan puasa tarawih di Lailatul Qadar diampuni. Tinggal kemudian ketika Syawal, halal bihalal, saling maaf memaafkan, ini dalam rangka untuk membersihkan, mengampunkan dosa di antara sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah di bulan Ramadan selesai, hablum minallahnya kita selesai. Tinggal kemudian hablum minan nas kita bersihkan di bulan Syawal ini dengan acara halal bihalal, saling maaf memaafkan, kumpul saling maaf memaafkan. Qulu bani Adam khata' wa khairal khata'ina tawwabun. Manusia menungso menus-menus kakek dosa. Sehingga kemudian setiap manusia buat salah, buat keliru, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan,
maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan manusia, syarat tobatnya ditambah satu, yaitu bagaimana dia minta maaf, minta ridho, minta halal. Kalau ada hak yang dia ambil, kembalikan haknya, dan kemudian bertekad tidak mengulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim.